Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Bagaimana temannya juga Oke. moderator? Semoga, Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Baik. Hari ini kita akan melakukan presentasi untuk laporan akhir studi kasus anak berkebutuhan khusus yang sebelumnya telah kita lakukan. Oke, baik. Kami dari kelompok 3 dari kelas B yang beranggotakan ada Riza Aini Ratu Salsabila, Fulki Syafar Kamila Rahmat, Hajar Ariska, Hidayah Rizky Amalia Hamdan, saya sendiri, dan Nurul Johra Putri Lung. Oke, baik. Selanjutnya kami akan memaparkan materi hasil turun lapangan yang telah kami lakukan di komunitas koats ya itu. Baiklah, yang pertama yang akan membacakan identitas anak dan orang tua, saya persilakan kepada saudari Hajar Ariska. Saya persilakan waktu dan tempat saya beri. Jadi di sini saya akan membacakan identitas dari anak atau responden dan orang tua atau orang tua dari responden. Nah, yang pertama itu ada identitas anak, namanya inisial RA, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga, lahir di Makassar 7 Februari 2009, beragama Islam dan berat badan saat dilakukan studi kasus itu 51 kilogram, asal daerahnya Makassar dengan alamat rumah Jalan BM nomor 3. Kemudian untuk ayah responden itu berinisial A, alamat rumahnya Jalan BM nomor 3, tempat tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1975, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, dan bekerja sebagai wira swasta. Dan yang terakhir adalah ibu kandungnya, berinisial E, alamat rumahnya Jalan BM nomor 3, tempat tanggal lahir Makassar, 28 Mei 1976, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, dan pekerjaan sebagai IRT. Baik, selanjutnya adalah jenis hambatan yang dialami. Jadi jenis hambatan yang dialami subjek yang kami asesmen adalah tunagrahita. World Health Organization itu mendefinisikan tunagrahita atau intellectual disability sebagai kondisi yang ditandai dengan kesulitan atau keterlambatan yang signifikan dalam perkembangan anak secara keseluruhan yang mempengaruhi berbagai aspek seperti gerakan, komunikasi, interaksi sosial, dan pembelajaran. Anak dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita mungkin menghadapi tantangan dalam keterampilan motorik sehingga tugas-tugas seperti koordinasi dan aktivitas fisik menjadi sulit. Turun, terus. Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri atau memahami orang lain karena keterlambatan dalam kemampuan bicara dan komunikasi. Interaksi sosial juga dapat terpengaruh karena mereka mungkin kesulitan membangun hubungan atau merespons isyarat sosial. Dan selain itu, kemampuan mereka untuk belajar dan terlibat dalam permainan juga terhambat, yang mengakibatkan perkembangan kognitif yang lebih lambat apabila dibandingkan dengan teman sebayanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Hajra sudah memaparkan hasilnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya karakteristik hambatan akan dibawakan oleh saya sendiri dan saudari Johara. Yang pertama saya bawakan dulu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan orang tua subjek, nah subjek ini menunjukkan karakteristik hambatan tunagrahita. Dan saya paparkan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu aspek kognitif. Nah, ibu dari subjek ini pada saat wawancara menjelaskan bahwa individu belum mampu menulis dan membaca. Metode belajar dengan cara menghafal juga sulit dilakukan karena subjek ini belum dapat menyerap seluruh materi pelajaran dengan baik. Meskipun demikian, subjek terkadang dapat mengingat informasi tertentu yang disampaikan kepadanya. Nah, mengenai pelajaran seperti pekerjaan rumah atau PR, subjek biasanya tetap menyampaikan hal tersebut kepada ibunya. Jadi informasi-informasi yang sederhana, subjek masih dapat eh, memberitahu ibunya. Nah, dalam hal ini mengikuti instruksi sederhana, subjek mampu menceritakan tugas yang diberikan di sekolah.
Namun terkait pembelajaran secara keseluruhan, subjek masih menghadapi kesulitan akibat masalah yang telah dialami sejak usia, yaitu gangguan pada otak. Nah, menurut keterangan dokter, otak subjek ini mengalami benturan saat masih bayi. Jadi ada bagian otak yang bermasalah seperti itu karena benturan yang terlalu keras. Selain itu, subjek seringkali mudah teralihkan perhatiannya, misalnya saat sedang berbicara dengan teman dan mendengar percakapan lain, subjek dapat tetap fokus pada pembicaraan awal. Namun, kemampuan subjek dalam mempertahankan fokus terhadap sebuah tugas hanya bertahan kurang dari 50% dari durasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu aspek sosial emosional. Subjek memiliki pola interaksi yang baik dengan teman sebayanya atau selalu bermain bersama dengan teman sebayanya. Tetapi subjek ini tidak pernah bermain permainan seperti benteng, petak umpet, dan lain-lain. Jadi subjek terkadang jatuh karena keseimbangan tubuh. Subjek masih kurang dalam menyeimbangkan tubuhnya. Kaki pada betis terlalu kecil, ya seperti itu. Nah, jadi subjek ini lebih suka main bola, tetapi tidak ikut bermain bola bersama teman-temannya, hanya suka melihat teman-temannya bermain bola. Dan subjek selalu bilang kalau dia ini mau menjadi kiper. Subjek memiliki reaksi yang senang saat situasi yang menyenangkan karena memiliki banyak teman di tempat tinggal dan reaksi mengecewakan di saat responden merasa kesunyian di lokasi kerja ibunya karena tidak memiliki teman. Jadi teman-teman subjek ini lebih banyak di rumah subjek. Kalau misalkan di lokasi komunitas koats itu biasanya hanya berdua dengan ibunya, jadi subjek merasa kesepian. Nah, subjek ini tidak menunjukkan sifat empati atau reaksi emosional yang sesuai. Misalnya ada seseorang yang sedih, subjek tidak turut ikut menangis, hanya diam atau duduk di samping orang terdekatnya dan tidak berkata apa-apa. Subjek dapat mengontrol emosinya sendiri di saat ibunya memarahinya atau menegurnya. Terkadang subjek marah, tetapi diam, tidak seperti pada anak-anak yang lain ketika marah harus membuang-buang atau melempar-lemparkan benda-benda di sekitar. Subjek adalah anak yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam situasi sosialnya, seperti mandi masih membutuhkan ibunya untuk memakaikan sabun, karena subjek hanya memakaikan di bagian depan tubuhnya, sehingga ibunya membantunya setiap mandi untuk memakaikan sabun serta menggosok gigi. Subjek memiliki badan yang kaku dan tidak bisa jongkok, karena saat balita, subjek ini lebih dominan besar di badan dan lebih kecil pada bagian kakinya atau betisnya. Jadi ada ketidakseimbangan pada postur tubuhnya sehingga ibunya merasa takut ketika subjek jongkok karena gampang jatuh karena ketidakseimbangannya tersebut. Oke, selanjutnya aspek motorik akan dijelaskan oleh Saudari Johra. Kepada Saudari Johra, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hidayah. Saya akan memaparkan hasil dari aspek motorik, yang dimana subjek memiliki kemampuan berlari yang cukup baik, namun saat berjalan gerakannya sering terlihat seperti berlari. Subjek lebih fokus melihat ke depan daripada ke bawah, sehingga sering terjatuh terutama ketika berjalan di area berbatu. Postur tubuh subjek yang tidak stabil dengan ukuran betis yang lebih kecil dari anak seusianya. Jika subjek berada di luar rumah karena sering tersandung kakinya. Dalam aktivitas motorik halus ini, subjek tidak mampu bertahan lama memegang pensil dan sering mengatakan capek. Subjek juga tidak terbiasa menggunakan gunting sehingga terlihat lemah saat mencoba melakukannya. Untuk alas kaki, subjek tidak pernah memakai sepatu bertali dan lebih memilih sepatu tanpa tali karena merasa kesulitan dan tidak menyukai sepatu bertali. Dalam hal ini, berpakaian subjek masih memerlukan bantuan, baik saat menggunakan baju yang berkancing maupun yang kaos, karena belum bisa melakukannya sendiri. Jadi subjek tidak memiliki gangguan penglihatan maupun pendengaran. Keduanya masih dalam kondisi yang baik. Secara umum,
kesehatan tubuh subjek saat ini cukup baik karena pada masa bayi hingga usia 9 tahun, subjek sering mengalami berbagai penyakit yang termasuk step atau kejang demam sejak bayi dan infeksi paru-paru yang mempengaruhi kesehatan hingga usia 9 tahun. Next. Adapun aspek kemandirian, di mana subjek dapat mengurus kebutuhan sendiri seperti makan tanpa bantuan, namun untuk menggunakan pakaian berkerah atau kaos, subjek masih memerlukan bantuan karena terkadang ia menggunakan bajunya terbalik, seperti bagian depan yang dipakai di belakang. Saat buang air, subjek dapat masuk ke WC sendiri, namun untuk membersihkannya sendiri, ia harus membutuhkan bantuannya, yaitu bantuan dari ibunya, karena tidak bisa menjongkok dengan baik, dan hasilnya subjek juga masih membutuhkan pengawasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti saat mandi, karena ia tidak bisa mandi sendiri. Karena ia tidak bisa mandi dengan bersih jika diawasi oleh ibunya sendiri. Begitu pula dengan saat buang air, ibunya tetap mengawasinya karena untuk makan dan minum subjek tidak memerlukan pengawasan karena ia bisa melakukannya sendiri serta membersihkan alat makan setelah selesai. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Johra, Saudari Johra. Nah, selanjutnya hasil observasi. Hasil observasi ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, baik. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, subjek menunjukkan karakteristik tunagrahita sebagai berikut. Nah, pada aspek kognitif, subjek tidak bisa membaca dan menulis sama sekali. Subjek hanya mampu mengenal tanda dan gambar benda sederhana seperti bola dan manusia. Hal ini menandakan karakteristik tunagrahita yang berat. Pada aspek motorik, subjek mampu berjalan, berlari, dan melompat, tetapi sangat kaku. Subjek tidak bisa duduk dengan tegak saat diminta dan hanya mengangkat bahunya. Jadi dia tidak meluruskan tulang belakangnya, tapi mengangkat bahunya. Seperti itu. Subjek hanya mengangkat bahunya. Hal ini menandakan bahwa karakteristik subjek termasuk tunagrahita berat. Oke, ini adalah karakteristik tunagrahita berdasarkan DSM-5 yang telah kami analisa. Kategori tunagrahita ringan pada aspek konseptual, untuk karakteristik kesulitan dalam belajar keterampilan akademik seperti menulis, membaca, dan matematika sederhana, subjek mampu melakukannya. Pemikiran cenderung konkret dibandingkan abstrak, juga subjek mampu. Membutuhkan dukungan dalam pengelolaan uang, waktu, dan tugas akademik. Yang kompleks juga subjek mampu. Jadi berdasarkan hasil observasi, subjek sama sekali tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tapi bisa mengenali kata-kata sederhana dan tanda-tanda sederhana seperti itu. Selanjutnya pada aspek sosial, subjek berdasarkan karakteristik yang telah kami analisa, yaitu interaksi sosial lebih imatur dibandingkan teman sebayanya, sulit memahami isyarat sosial, sering kali naif atau mudah dipengaruhi oleh orang lain, atau mungkin sulit mengatur emosi atau perilaku dalam situasi sosial tertentu. Nah, subjek ini tidak pernah mengikuti bermain permainan benteng, petak umpet, dan lain-lain dengan teman sebayanya. Jadi interaksi sosialnya ini masih kurang, seperti itu. Selanjutnya itu aspek praktis.
Oke. Pada aspek praktis ini, mampu mengurus kebutuhan dasar seperti makan dan berpakaian sendiri, itu subjek belum bisa. Membutuhkan bantuan untuk tugas yang lebih kompleks seperti mengelola uang atau transportasi, eh, itu bisa, tapi subjek masih perlu bantuan. Dapat bekerja di pekerjaan sederhana dengan supervisi minimal, itu subjek belum bisa. Jadi, subjek sepenuhnya membutuhkan bantuan dalam berpakaian, mandi, dan membersihkan diri, yang biasanya dibantu oleh ibu subjek. Selanjutnya yaitu kategori tunagrahita sedang. Pada aspek konseptual, berdasarkan hasil observasi, subjek sangat membutuhkan bantuan untuk melakukan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membersihkan diri sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, bahwa subjek biasanya dibantu mandi dan membersihkan dirinya pada saat buang air kecil atau buang air besar oleh ibunya. Dalam keterampilan akademik, subjek masih sangat kurang dan memerlukan bantuan untuk menyelesaikan tugas akademiknya, seperti menulis, mewarnai, dan menggambar. Nah, sebenarnya ini subjek sudah bisa melakukannya, hanya saja jari-jari subjek itu terlalu belum kuat untuk kayak mewarnai, dia belum bisa mewarnai full sebuah gambar, seperti itu menulis. Jadi subjek ini berdasarkan hasil wawancara juga dengan ibunya dan hasil observasi, subjek mudah lelah pada saat diminta untuk menulis, mewarnai, seperti itu. Jadi tidak selesai. Nah, pada aspek sosial, subjek dapat diajak berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari dengan lebih sederhana. Hasil observasi menunjukkan bahwa subjek memerlukan bantuan perantara untuk bersosialisasi dan membangun hubungan lebih dekat dengan teman. Subjek belum mampu mengambil keputusan sendiri dan memerlukan arahan dari orang terdekatnya, seperti ibunya. Karena subjek ini selalu bersama dengan ibunya, jadi yang selalu membantu subjek adalah ibunya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek masih memerlukan bantuan orang tua untuk mengurus diri. Subjek belum mampu memenuhi tuntutan pekerjaan, bahkan untuk pekerjaan sederhana di rumah, seperti membersihkan diri atau membantu tugas rumah tangga itu, subjek belum dapat benar-benar melakukannya. Selanjutnya, pada kategori tunagrahita berat, pada aspek konseptual, subjek masih sangat kurang dalam memahami konsep sederhana seperti berhitung. Subjek memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Tentu saja permasalahan berhitung yang berat itu subjek memerlukan bantuan. Pada aspek sosial, subjek masih kurang dalam berbicara dan hanya memahami instruksi sederhana. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan juga pada saat diberikan sebuah instruksi, subjek ini dapat mengikuti instruksi tersebut, tetapi harus dalam kata-katanya harus disederhanakan dan diperlambat supaya subjek dapat mengerti instruksi yang diberikan. Subjek dapat membangun hubungan dengan individu yang sering ditemui dan akrab. Jadi tidak langsung bisa akrab dengan orang lain, tapi perlu berkenalan dulu dan lebih sering bertemu. Hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua subjek pada aspek praktis menunjukkan bahwa subjek memerlukan dukungan penuh untuk aktivitas sederhana. Subjek masih memerlukan pengawasan dari orang tua. Selanjutnya, pada kategori tunagrahita sangat berat, pemahaman konseptual subjek hanya pada benda-benda yang terlihat oleh subjek. Subjek memerlukan bimbingan orang terdekat untuk mencocokkan warna dan bentuk suatu benda. Seperti pada saat observasi, kami meminta subjek untuk mewarnai bola. Pada umumnya kan bola itu warnanya yang biasa terlihat hitam putih. Nah, tapi itu subjek memilih berwarna merah seperti itu dan diwarnai merah semuanya. Tapi tidak penuh gambarnya. Nah, itu subjek masih kurang dalam mencocokkan warna. Subjek dapat berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari dengan sederhana. Subjek dapat akrab dengan individu lain, namun subjek memerlukan perantara terlebih dahulu. Subjek belum dapat melakukan aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Subjek dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sederhana yang tidak memerlukan banyak perintah atau instruksi, tetapi subjek juga bisa mengikuti instruksi tapi perlu disederhanakan dan diperlambat kalau memberikan instruksi agar subjek dapat mengerti. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil karakteristik tunagrahita dari DSM 5 yang telah dilakukan, subjek memenuhi semua kriteria tunagrahita berat.
Jadi subjek membutuhkan dukungan penuh untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan aktivitas sederhana. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup subjek. Selanjutnya yaitu riwayat tumbuh kembang dan medis. Itu dibawakan oleh saya tadi. Yang pertama yaitu riwayat kelahiran. Oke. Riwayat kelahiran subjek menggambarkan perkembangan masa kehamilan yang umumnya berjalan dengan baik. Meskipun terdapat komplikasi berupa hipertensi yang dialami oleh ibu semasa kehamilan. Subjek dilahirkan pada usia cukup atau pada umumnya 9 bulan melalui proses persalinan normal di rumah sakit Pertiwi dengan dokter dan perawat sebagai penolong kelahiran. Nah, pada saat diwawancarai, ibu subjek mengatakan bahwa pada saat kelahiran subjek tidak menangis, yang dapat menjadi indikator adanya potensi kesulitan pernapasan atau kondisi lain yang memerlukan perhatian medis saat kelahiran. Meskipun tidak ada gangguan lain yang tercatat, berat subjek saat lahir adalah 2 kg, menunjukkan berat lahir yang rendah, yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan awal pada masa bayi. Selanjutnya yaitu riwayat perkembangan masa balita. Riwayat perkembangan masa balita subjek menunjukkan pola pengasuhan yang terstruktur dan mendukung kebutuhan gizi serta kesehatan subjek. Pada bulan pertama kehidupannya, subjek mendapatkan ASI langsung dari ibunya untuk memberikan fondasi awal nutrisi yang optimal. Nah, selanjutnya ini subjek itu mulai mengonsumsi susu formula hingga usia 7 tahun. Jadi subjek tidak lama mengonsumsi ASI dari ibunya. Itu menunjukkan transisi asupan yang tetap memenuhi kebutuhan gizi selama periode pertumbuhan penting. Imunisasi subjek ini tercatat lengkap dan sesuai dengan jadwal yang dianjurkan, mencerminkan perhatian yang baik terhadap pencegahan penyakit. Pemeriksaan dan penimbangan berat badan dilakukan secara rutin yang menunjukkan adanya pemantauan perkembangan fisik secara berkala. Nah, meskipun kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh subjek tergolong sedang, kualitas makanan yang diberikan dinilai baik oleh ibu subjek, memastikan bahwa subjek memperoleh nutrisi yang cukup dan seimbang. Selain itu, subjek tidak mengalami kesulitan dalam makan, menunjukkan kemampuan makan yang baik sejak subjek balita. Hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki pola makan yang stabil dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya yaitu riwayat perkembangan fisik. Subjek menunjukkan keterlambatan signifikan dalam perkembangan motorik kasar dan halus yang terlihat dari kemampuan berdiri, berjalan yang baru dicapai pada usia 4 tahun. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan ibu subjek ini belum dapat berjalan pada usia 4 tahun sehingga harus dibawa ke tempat terapi berjalan agar subjek bisa berjalan. Seperti itu. Jadi subjek berjalan di usia 4 tahun lebih atau 6 bulan. Selain itu, subjek belum mampu menguasai keterampilan naik sepeda roda 3 atau roda 2. Nah, karena subjek mau naik sepeda, makanya ibu subjek membawa subjek ke terapi berjalan yang biasanya sudah dapat dikuasai oleh anak seusianya. Gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan melompat tampak kaku yang dapat menunjukkan adanya keterbatasan fleksibilitas atau kekuatan otot pada subjek. Koordinasi motorik halus seperti kemampuan tangan untuk menulis, mewarnai, itu juga mengalami hambatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Meskipun status gizi subjek berada dalam kategori baik, riwayat kesehatannya menunjukkan kondisi yang kurang optimal. Subjek pernah mengalami kejang dan menderita pneumonia saat bayi, yang mungkin telah memengaruhi perkembangan fisiknya secara keseluruhan. Penggunaan tangan dominan subjek adalah kanan, menunjukkan preferensi tangan yang normal dalam perkembangannya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Subjek menunjukkan perkembangan kemampuan berbicara yang tampaknya mengalami beberapa keterlambatan dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Subjek mulai meraba bercelote pada usia 1 tahun, yang masih berada dalam rentang perkembangan normal. Pada usia yang sama, subjek mulai mengucapkan suku kata yang memiliki makna, menandakan adanya perkembangan awal dalam komunikasi verbal.
Namun, kemampuan berbicara dengan satu kata bermakna dalam membentuk kalimat sederhana baru muncul pada usia 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa subjek mengalami keterlambatan dalam kemampuan bahasa ekspresif. Mengingat rata-rata anak biasanya mulai menggunakan satu kata bermakna pada usia 12 bulan dan kalimat sederhana pada usia 2 tahun. Selanjutnya dimensi biologi saya serahkan kepada Saudari Johra. Kepada Saudari Johra dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi saya akan memaparkan dimensi biologis, yang dimana subjek yang jarang mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir ini rutin memeriksakan diri ke dokter atau posyandu saat merasa tidak sehat, tidak pernah mengalami kejang serta jarang mengeluh sakit perut, mual, sesak nafas, sakit kepala atau pusing. Subjek juga tidak memiliki penyakit yang sudah disembuhkan, tidak kehilangan nafsu makan, serta tidak mengganggu penglihatan atau pendengaran yang kabur dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia tidak sering merasa lelah atau tidak bersemangat saat beraktivitas, tetapi memiliki minat untuk berolahraga serta menjaga pola makan yang sehat. Namun, boleh di namun sering mengeluarkan keringat yang berlebihan saat berinteraksi dengan kelompok dan mengeluhkan kesulitan tidur. Ia merasa kedinginan saat belajar. Ia merasa lelah meski melakukan aktivitas fisik dan berat badannya stabil. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya dimensi perawatan diri. Dibawakan oleh saya sendiri. Pada dimensi perawatan diri, subjek masih membutuhkan bantuan orang tua dalam melakukan beberapa aktivitas sehari-hari. Ia kesulitan naik tangga karena kakinya belum kuat menopang tubuhnya. Selain itu, subjek belum bisa menggosok gigi, mandi, atau memakai baju sendiri. Kemampuannya untuk menjaga jarak dengan orang yang berbeda jenis kelamin juga masih terbatas. Subjek juga belum sepenuhnya mandiri dalam buang air kecil dan buang air besar. Meski begitu, subjek sudah bisa makan dan minum sendiri serta mengenal lingkungan sekitar rumahnya dengan baik. Selanjutnya dimensi kognisi akan dibawakan oleh Saudari Fulki Syafa. Kepada Saudari Fulki Syafa saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi setelah kita melakukan turun lapangan, kita mendapatkan bahwa subjek kesulitan mengenal untuk bentuk ruang seperti lingkaran, segitiga, dan segi empat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Subjek kesulitan mengenal warna dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Subjek kesulitan mengenal konsep isi seperti sedikit banyak, konsep arah seperti kanan kiri, konsep ukuran seperti besar kecil, menghitung jumlah benda, mengenal angka dan huruf, membaca dan menulis, memahami isi bacaan, memahami soal penjumlahan dan pengurangan. Subjek kesulitan menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, menjawab pertanyaan saat ujian, memahami bahasa terbatas, mengulang-ulang kata ketika berbicara, sulit memahami orang lain yang berbicara kepadanya, sulit mencari kata yang tepat untuk berbicara. Subjek juga cenderung mengikuti pilihan orang lain, jadi dia tidak teguh pada pendiriannya, tidak dapat memutuskan suatu pilihan, memiliki atensi yang kurang, mencontoh orang lain tanpa disertai pemahaman, dan sering berceloteh dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Namun, subjek dapat menerima instruksi sederhana, seperti menulis atau menggambar, mampu menentukan makanan dan pakaian sendiri, dan mampu mempertimbangkan yang mana untung dan rugi sebelum membuat keputusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dimensi emosi dibacakan oleh Saudari Friza Aini Salsabila. Kepada Saudari Friza saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan dimensi emosi, di mana subjek menunjukkan emosi yang stabil dan sehat. Maksudnya subjek tidak mengalami fluktuasi emosi yang ekstrim atau tidak terkontrol. Ia mampu menjaga ketenangan dan keseimbangan emosional dalam berbagai situasi. Ia memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tidak pernah merasa rendah diri atau malu untuk bersosialisasi.
Maksud dari ini, subjek memiliki pandangan positif tentang dirinya sendiri dan kemampuannya. Hal ini membuatnya berani bersosialisasi dan tidak takut akan penolakan. Eh, Subjek juga tidak mudah putus asa, pesimis, atau menyesali diri. Subjek menerima dirinya apa adanya dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dan subjek memiliki ketahanan mental yang baik. Subjek mampu mengelola amarahnya dengan baik. Subjek juga tidak memiliki kebiasaan menyakiti diri sendiri atau merusak barang-barang. Dari berbagai aspek ini terlihat bahwa emosi subjek terkendali dengan baik. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi dimensi sosial dibacakan oleh Saudari Hajra Arista. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, untuk dimensi sosial, subjek itu cenderung mudah menerima kesalahan, tidak memiliki sifat mau menang sendiri, dan tidak menunjukkan perilaku tantrum ketika inginnya tidak terpenuhi. Subjek juga tidak terlalu bergantung pada pengaruh orang lain atau orang terdekatnya, namun ia memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian orang lain. Subjek memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang di sekitarnya, tidak mengganggu orang lain, dan memahami apa yang diharapkan oleh orang lain terhadapnya. Meskipun demikian, subjek itu tidak selalu menjelaskan alasan di balik larangan yang diberikan kepadanya, namun tetap mematuhi aturan meskipun tidak memahami izin tersebut. Nah, dalam hubungan sosial, subjek ini mau menerima perintah dari orang lain dan mudah mendengarkan pendapat serta memiliki pemahaman terhadap personal lain saat berkomunikasi. Subjek itu cepat beradaptasi untuk berinteraksi dan bermain dengan aman, tidak merasa asing di lingkungan baru atau ramai serta mampu mempercayai orang lain. Dan subjek ini sering mulai percakapan, memiliki teman yang mempertahankan ciri-ciri yang sama selama lebih dari 1 tahun terakhir. Ke bawah, dia juga percaya diri dalam menggapai cita-cita, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan mengetahui hal yang disukainya. Moderator boleh tolong di-scroll. Selain itu, dia tidak memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun scroll lagi tolong. Maupun verbal, dan mampu berlaku reflektif dalam menanggapi rangsangan dari luar. Itu bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu dimensi spiritual yang akan dipaparkan oleh Saudari Friza Aini. Kepada Saudari, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan dimensi spiritual, di mana subjek belum sepenuhnya memahami dan menjalankan praktik keagamaan. Contohnya, belum dapat berdoa secara mandiri. Ia menunjukkan bahwa subjek belum sepenuhnya memahami makna doa dan belum terbiasa untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Masih membutuhkan pendampingan saat ke tempat ibadah. Ini bisa berarti sejak subjek belum merasa nyaman atau belum sepenuhnya mengerti tujuan dari kegiatan ibadah, belum memahami konsep dosa. Ini menunjukkan bahwa subjek belum sepenuhnya memahami tentang baik dan buruk serta konsekuensi dari perbuatan yang melanggar aturan agama, dan belum konsisten dalam ibadah rutin. Ini berarti subjek belum menjadikan ibadah sebagai bagian rutin dari kehidupannya. Secara keseluruhan, pemahaman dan praktik keagamaan subjek masih dalam tahap perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya riwayat pendidikan akan dipaparkan oleh Saudari Friza Aini. Oleh Saudari Fulki Syafa. Kepada Saudari Fulki Syafa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, subjek itu hanya sekolah formal, dia tidak sekolah informal. Nah, subjek itu sekarang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SLB Negeri 1 Makassar. TK-nya dulu dia di TK Islam Uminda. SD-nya dia di SD Negeri Gunung Sari. Pembelajaran individual subjek itu sekarang menulis dan membaca. Intervensi khusus yang sedang dijalani oleh subjek ini sekarang terapi jalan, subjek terlambat untuk masuk sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya program. Oke, selanjutnya intervensi khusus yang telah diperoleh akan dipaparkan oleh Saudari Friza Aini. Kepada Saudari Friza, saya persilakan. Oke, intervensi khusus yang telah diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan orang tuanya, diketahui bahwa pada usia 4 tahun, subjek belum dapat berjalan dengan lancar. Mengingat keterlambatan motorik yang dialami, orang tua subjek memutuskan untuk memberikan terapi berjalan sebagai upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar subjek. Terapi ini dilakukan selama 6 bulan dengan frekuensi pertemuan 3 kali dalam seminggu. Dengan intervensi tersebut, subjek dapat meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi tubuh, sehingga subjek dapat bergerak dengan lebih mandiri saat ini. Mungkin saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu faktor penunjang dan penghambat. Akan dibawakan oleh Saudari Johra. Kepada Saudari Johra, saya persilakan. Oh baik, jadi saya akan memaparkan faktor penunjang dan penghambat. Yang dimana yang pertama ada faktor penunjang, yaitu faktor penunjang utama itu adalah untuk dukungan penuh dari keluarga, terutama orang tua yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kebutuhan subjek. Orang tua terlihat aktif dalam mendampingi aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan membersihkan diri. Mereka juga berinisiatif memberikan intervensi khusus yang berupa terapi berjalan selama 6 bulan ketika subjek berusia 4 bulan, 4 tahun maksudnya, membantu memperbaiki kemampuan motorik kasarnya. Selain itu, subjek hidup dalam lingkungan sosial yang mendukung dengan adanya teman bermain di sekitar tempat tinggalnya. Hubungan ini memberikan kesempatan bagi subjek untuk berinteraksi sosial meskipun terbatas. Yang kemudian ada faktor penghambat, di mana faktor penghambat ini di mana faktor penghambat pada subjek ini tidak konsisten dalam menghadiri sekolah, di mana subjek terkadang enggan pergi ke sekolah dan tidak rutin harian. Ketidakhadiran yang tidak teratur ini menghambat proses pembelajaran yang konsisten dan diperlakukan untuk mendukung perkembangan kognitif dan keterampilan adaptif. Selain itu, ketidakinginan subjek untuk pergi ke sekolah dapat disebabkan oleh kurangnya minat, ketidaknyamannya di lingkungan sekolah, atau hambatan sosial, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Hal ini membatasi kesempatan subjek untuk belajar secara maksimal dan mengembangkan keterampilan sosial dan uh, keterampilan sosial yang penting untuk kemandiriannya. Untuk itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk pemaparan minat dan bakat subjek akan dibawakan oleh Saudari Fulki Syafa. Kepada Saudari Fulki Syafa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, selanjutnya minat dan bakat. Nah, meskipun subjek memiliki keterbatasan, namun subjek menunjukkan minat yang kuat dalam menyanyi, menggambar, dan memainkan alat musik. Ketiga aktivitas tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi subjek, tetapi juga membantu meningkatkan suasana hatinya. Keterlibatan dalam hobi ini memberikan subjek kesempatan untuk mengekspresikan diri, merasakan kepuasan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Aktivitas-aktivitas seperti ini juga berfungsi sebagai alat stimulasi yang positif bagi perkembangan kognitif dan emosionalnya, memperbaiki mood dan memberikan rasa pencapaian meskipun dalam keterbatasan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah memaparkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Ini akan disimpulkan oleh Saudari Hajra. Kepada Saudari Hajra, saya persilakan. Kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi berdasarkan keseluruhan asesmen yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi, hambatan yang dialami oleh subjek adalah tunagrahita. Dalam aspek kognitif, subjek itu menghadapi kesulitan signifikan dalam membaca, menulis, memahami konsep sederhana, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik.
kesempatan ini sejalan dengan definisi tunagrahita menurut DSM-5 yang menyoroti defisit dalam fungsi intelektual dan adaptif, mencakup kemampuan konseptual, sosial, dan juga praktis. Menurut teori Jean Piaget, perkembangan kognitif anak itu dikelompokkan ke dalam 4 tahapan, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Subjek di sini menunjukkan keterbatasan kognitif yang sesuai dengan tahap praoperasional, ditandai dengan ketergantungan pada pemikiran konkret dan kesulitan memahami konsep abstrak seperti angka dan huruf. Dan keterbatasan ini diperburuk oleh karakteristik tunagrahita berat yang dimiliki subjek yang menghambat kemampuan subjek untuk mencapai tahap perkembangan yang lebih tinggi. Nah, karakteristik yang lain yang menonjol pada subjek itu adalah keterbatasan motorik kasar dan halus. Subjek memiliki postur tubuh yang kaku, kesulitan menjaga keseimbangan, dan bergantung sepenuhnya pada bantuan orang tua untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, dan membersihkan diri. Dari aspek sosial emosional, meskipun subjek mampu menjalin interaksi yang positif dengan teman sebayanya, walaupun sebenarnya dari wawancaranya itu subjek itu lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang usianya itu di bawahnya. Nah, subjek itu menunjukkan keterbatasan dalam hal empati dan pemahaman terhadap isyarat sosial. Subjek juga memiliki tingkat kemandirian yang rendah, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas kompleks, sehingga membutuhkan dukungan penuh dari lingkungan sekitar dan terutama itu dari ibunya. Oke, terus scroll lagi. Subjek dikatakan sudah pernah menjalani intervensi khusus berupa terapi berjalan yang dilakukan saat ia berusia 4 tahun. Terapi tersebut berlangsung selama 6 bulan dengan frekuensi 3 kali per minggu. Intervensi ini diberikan karena subjek belum mampu berjalan dengan lancar hingga usia tersebut akibat keterbatasan motorik yang dialaminya. Baik, itu mungkin kesimpulan dari keseluruhan asesmen yang telah kami lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas kesimpulan yang telah dibacakan. Selanjutnya itu saran dan rekomendasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Pinky Syafa. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, jadi adapun saran dan rekomendasi yang akan kami berikan berdasarkan hasil asesmen yang untuk mendukung perkembangan dan adaptasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua ini sangat penting untuk kesehariannya subjek. Terus yang kedua, ada dukungan guru. Di dalam kelas, subjek dapat ditempatkan di barisan depan untuk mempermudah fokusnya. Nah, jadi dukungan guru sangat diperlukan juga dalam kesehariannya subjek. Yang ketiga, ada rancangan program pembelajaran individual. Nah, tujuan utamanya itu meningkatkan kemampuan kognitif, motorik, sosial, dan kemandirian subjek melalui program pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhannya subjek. Nah, ada tujuan kognitif, tujuan motorik, tujuan sosial emosional, tujuan kemandirian, dan ada juga jadwal dan pendukung serta penguatan dari rancangan programnya. Jadi, kalau tujuan kognitif itu dia meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan pengenalan konsep sederhana seperti angka, warna, dan bentuk. Seperti yang kita ketahui yang tadi, bahwa subjek itu belum bisa menentukan mana arah depan belakang, mana kanan kiri. Terus kalau tujuan motorik, dia mengurangi kelakuan gerak motorik kasar dan meningkatkan koordinasi motorik halus. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Saudari Iin bahwa subjek belum bisa memegang pensil seperti itu. Terus yang ketiga ada tujuan sosial emosional. Tujuannya itu meningkatkan interaksi sosial dan pemahaman emosional. Seperti tadi dijelaskan bahwa subjek itu kesepian di rumahnya, hanya berdua dengan orang tuanya di dalam rumah. Terus ada tujuan kemandirian. Nah, melatih subjek untuk mengurus diri sendiri seperti mandi, berpakaian, dan makan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa subjek masih disiapkan oleh orang tuanya. Nah, mungkin hanya seperti itu sasaran rancangan program pembelajaran individual. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil turun lapangan yang telah kita lakukan. Berikut kami menggunakan daftar pustaka dari DSM-5 dan World Health Organization. Berikut ada
dokumentasi yang telah kami lakukan. Jadi kami turun lapangan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama kami melakukan pengenalan terlebih dahulu kepada subjek, dan di hari kedua kami melakukan asesmennya seperti itu. Baiklah, itulah tadi rangkaian pemaparan hasil turun lapangan yang telah kami lakukan. Saya rasa cukup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.